Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan pada pediatrik. Oke. Perlu kita ketahui prinsip dari pemeriksaan radiologi pada pediatrik, yaitu yang pertama, anak-anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kondisi kejiwaan dan kebutuhan dari si anak. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah keahlian dalam berkomunikasi dan juga teknik imobilisasi. Kemudian untuk persiapan dari pediatric imaging itu sendiri, yang pertama yaitu suasana dari rumah sakit itu tersendiri harus memberikan suasana yang nyaman, yang tenang, dan suasana yang tidak tegang pada anak-anak. Kemudian di ruang tunggu, pastikan ruang tunggunya nyaman. Kemudian di ruang pemeriksaan juga pastikan ruangan pemeriksaannya nyaman untuk anak-anak. Dan yang terakhir ada pendekatan. Pendekatan itu sendiri bisa dilakukan baik pada orang tua maupun pada pasiennya secara langsung. Kemudian untuk pendekatan pada orang tua sendiri itu kita sebagai petugas radiologi memberi pengarahan tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan pada anaknya di depan orang tuanya, atau bila masih terlalu kecil, pengarahan bisa diberikan langsung pada orang tuanya saja, tanpa perlu diberitahu prosedur kepada anaknya. Kemudian kita juga perlu mengetahui perkembangan dan sifat dari anak. Yang pertama, untuk anak usia 0-2 tahun, dia pasti masih suka bergerak mendekati rangsang, meraih, memegang, dan juga mengamati. Kemudian indranya sangat peka. Kemudian biasanya anak di bawah usia 2 tahun, dia takut pada orang yang asing baginya. Kemudian dia juga tidak mampu dipisahkan dengan orang tuanya. Kemudian untuk usia 4-6 tahun, pada usia ini si anak sudah mulai bisa bergaul dengan teman sebaya, kemudian memiliki dorongan kuat untuk mengetahui tentang suatu. Anak ini sudah mulai mengeksplorasi. Kemudian anak pada usia ini suka menentang dan suka diatur, dan biasanya memiliki sifat egosentris. Prinsip-prinsipnya untuk pendekatan terhadap anak sendiri, yaitu petugas mampu berperilaku seperti anak. Oke, jadi ketika kita menghadapi pasien anak-anak, kita sebagai petugas harus bisa berperilaku seperti anak, jadi tidak terlalu tegang sehingga anak takut terhadap kita. Kemudian dapat memahami, sabar, dan juga ramah. Kemudian jangan berkata tentang sesuatu yang berasosiasi dengan sesuatu yang menakutkan seperti tembak saat melakukan eksposi, kemudian ditakut-takuti akan disuntik, dan lain sebagainya. Kemudian ketika memanggil pasien bisa dengan nama kesukaannya, bisa ditambahkan dengan tokoh kartun favoritnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan pernah mengatakan tidak sakit pada tindakan yang menyakitkan, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan lagi. Kemudian perlu memampangkan pamflet tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan agar orang tua dari pasien dapat mempersiapkan lebih dini. Kemudian untuk yang kedua, imobilisasi. Imobilisasi sendiri memiliki peranan penting untuk keberhasilan dari pemeriksaan pediatrik. Kemudian imobilisasi memiliki potensi yang menimbulkan bahaya bagi pasien itu sendiri. Sehingga imobilisasi ini hanya dapat dipakai saat eksposi dilakukan. Kemudian dengan imobilisasi, bukannya pasien kita posisikan tidak dapat bergerak sama sekali, tetapi masih dapat celah sedikit untuk bergerak. Kemudian untuk pesawat Sinar X dan aksesorisnya, untuk pesawat Sinar X-nya dapat melakukan eksposi antara 1-2 milisecond, karena yang kita hadapi itu pasien anak. Sehingga
sebisa mungkin pemeriksaannya dilakukan secara cepat. Kemudian kemampuan dari pesawat sinar X-nya sampai dengan 125 kV dan perlu menggunakan grid rasio 8 atau 10. Kemudian yang keempat, untuk pemberian eksposinya, tidak perlu memberi aba-aba khusus untuk pengaturan fase pernafasan. Kemudian di sini perlu diperhatikan, pada pasien dengan asma, kesulitan bernafas, jangan pernah ditinggal sendirian, karena jika kambuh, kita harus sesegera mungkin memposisikan pasien setengah duduk, dan kemudian membebaskan segala tekanan dan kepala diekstensikan. Nah, ini ada macam-macam dari alat imobilisasi pada pediatric imaging. Ada band aid, kemudian ada tape, gauze, ada octastop, kemudian ada velcro strap, ada stockinette, kemudian ada plastic mold with strap, ada juga sandbag, ada compression band, kemudian ada plastic compression panel, ada plexiglass, kemudian ada head clamp, diapers, ada sponge, kemudian ada picostat, dan yang terakhir ada swaddling. Di sini ada contoh gambar penggunaan alat imobilisasi, yaitu stockinette untuk imobilisasi lengan dari anak. Juga bisa digunakan di kaki. Oke. Kemudian ini selimut kecil juga bisa digunakan untuk imobilisasi dari pasien. Kemudian ini ada velcro strap. Kemudian ada purpose board yang digunakan untuk anak usia 2-6 tahun. Oke, kemudian hal-hal yang penting yang harus dilakukan pada pemeriksaan pediatric imaging. Yang pertama, pada anak usia kurang dari 6 minggu, selalu sediakan DOT jika menangis. Kemudian jika perlu diberikan susu dalam botol. Jika menangis berkepanjangan, bawa keluar dari ruang pemeriksaan terlebih dahulu agar pasien lain dapat dikerjakan. Saat pengaturan posisi, minta orang tua untuk memegang tubuh dari pasien. Kemudian yang kedua, pada usia sampai 3 tahun, alat imobilisasi hampir selalu dibutuhkan dalam pemeriksaan. Karena dengan alat bantu membuat posisi lebih tepat. Kemudian perlu diperhatikan, anak yang sedang dalam alat imobilisasi jangan pernah ditinggal sendirian dalam ruangan, kecuali hanya saat eksposi. Kemudian untuk pemeriksaan yang biasa dilakukan, yaitu pemeriksaan toraks, proyeksinya proyeksi AP. Pada usia kurang dari 4 tahun, posisinya dia supine, kedua tangan diangkat ke atas dekat telinga dan saling diikat dengan stockinette. Kemudian pelvis dan kaki ditahan dengan compression band dan dibantu dengan sandbag. Kemudian kepala ditahan dengan band aid agar tidak berputar. Kemudian untuk proyeksi lateral, posisinya petugas memutar tubuh pasien pada salah satu sisi kiri atau kanan. Kemudian untuk arah sinarnya dia vertikal. Kemudian untuk pengaturan cara imobilisasinya mirip dengan proyeksi AP tadi. Kemudian untuk proyeksi PA, ini digunakan untuk pasien yang lebih tua, sehingga dapat menggunakan proyeksi PA erect. Kemudian sudah dapat diajari untuk mengatur fase nafas, kemudian kedua tangan diabduksikan di sisi tubuh. Selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen, yang pertama proyeksi AP, yaitu cara imobilisasinya sama dengan toraks AP, kedua tangan di sisi tubuh dihimpit dengan sandbag, kemudian pasien diberi gonad shield dan memakai grid. Untuk pemeriksaan kepala, proyeksi AP, posisi pasien supine, kemudian jika pasien usianya di bawah 2 tahun, tubuh dibedong dan kepala diimobilisasi dengan compression band dan juga sandbag. Kemudian dapat juga memakai head clamp.
Spons berbentuk U dapat juga dipakai karena kepala anak lebih besar dari tubuh, maka central ray-nya menyudut kranial. Untuk proyeksi lateralnya, yaitu lebih mudah memakai arah sinar horizontal. Kemudian memakai spons berbentuk U, tidak lupa beri pengganjal di bawah osipital. Untuk pemeriksaan ekstremitas, pada pasien usia kurang dari 2 tahun, setelah dilakukan pengaturan posisi, objek yang diperiksa ditahan dengan lembar plastik atau plexiglass yang dibebani dengan sandbag. Kemudian untuk pemeriksaan pediatrik khusus, yang pertama ada pemeriksaan pada bayi prematur. Kita harus memastikan dalam waktu pemeriksaannya sesingkat mungkin, lapisi IP dengan selimut juga, karena ditakutkan bayi tersebut mengalami hipotermia. Kemudian untuk kasus myelomeningocele, cistik protrusi pada saluran meninges, jaringan spinal cord dan cairannya, posisikan prone saat pemeriksaan. Kemudian untuk kasus omphalocele, itu biasanya terjadi hernia pada umbilikus. Oke, untuk epiglotis, radang pada epiglotis tidak boleh diangkat lehernya dan tanda-tandanya adalah demam, obstruksi pada saluran pernafasan, dan juga kesulitan dalam menelan. Kemudian untuk osteogenesis imperfecta, itu biasanya pasien datang dengan kondisi tulang yang mudah patah, sehingga lebih baik yang memposisikan adalah orang tuanya. Kemudian ada juga pasien dengan dugaan korban kekerasan, laporkan pada pihak yang berwenang, didahului dengan laporan pada atasan Anda terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk perlindungan pada pediatric imaging, yang pertama perlindungan dari kecelakaan, yaitu kita harus memperhatikan bahwa pasien tidak boleh dibiarkan berada dalam ruangan sendirian, dan perhatikan apakah alat-alat imobilisasi yang ada masih berfungsi dengan baik dan juga aman. Kemudian, laporkan semua kecelakaan yang sudah atau hampir terjadi untuk adanya perbaikan di kesempatan yang lain. Kemudian, perlindungan dari radiasi yang tidak perlu. Perhatikan central point, faktor eksposi, kolimasi, dan gunakan filter bila diperlukan. Gunakan gonad shield ataupun apron secara tepat. Kemudian lebih memilih proyeksi PA daripada AP untuk keamanan dari dada dan lensa mata dari pasien. Kemudian lindungi daerah dada ketika akan melakukan pemotretan ekstremitas atas. Gunakan prinsip ALARA ketika melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Sekian penjelasan Ibu tentang pediatric imaging. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.